wabarakatuh. Salam Om Swasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Baik, pada kesempatan kali ini izin memperkenalkan diri. Nama saya Rustandi dari kelas MN 19A. Di sini saya akan membuat video atau presentasi terkait dengan perencanaan sebuah bisnis. Jadi ini menjadi sebuah tugas akhir daripada matkul perencanaan bisnis. Baik, saya akan membahas terkait materi yang disampaikan di sesi ke-11. Jadi materinya itu tentang pendanaan bisnis. Sebuah rencana bisnis harus mengidentifikasi jumlah pendanaan dan jangka waktu pendanaan yang dibutuhkan. Kebutuhan pendanaan disajikan dalam kurva J. Yang dimaksud dengan kurva J adalah kurva didasarkan pada arus kas kualitatif setelah semua arus kas operasional dan bunga diperhitungkan. Jadi grafik arus kas kumulatif sebelum mendanai sebuah bisnis startup dan proyek lain terlihat seperti arus atau aliran dari bawah ke atas. Kemudian ada beberapa tipe pembiayaan. Yang pertama itu ada pembiayaan utang. Jadi pembiayaan utang ini bisa dikatakan adalah pembiayaan utang dari bank, yang mana mengharuskan sebuah bisnis membayar biaya bunga setelah sesuai kesepakatan berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan. Kemudian ada pembiayaan ekuitas. Jadi pembiayaan ekuitas ini adalah saham dan laba, yang merupakan sumber utama pembiayaan ekuitas. Hak pemegang saham biasanya dibayarkan pemegang dalam bentuk dividen atau sebuah pembagian sebuah keuntungan dari hasil sebuah bisnis per tahun. Jadi tadi kita mengulas terkait dengan ekuitas. Jadi ekuitas ini biasanya berada pada pasar modal, yang mana pasar modal ini mencakup juga sebagai sebagian daripada saham-saham. Jadi ekuitas saham merupakan bukti kepemilikan dari aset bisnis dan hak mendapatkan bagian dari keuntungan bisnis. Ada beberapa jenis ekuitas yang masing-masing dengan hak yang berbeda-beda. Hak pemegang saham tercantum dalam anggaran dasar sebuah bisnis. Jadi ekuitas itu yang pertama ada saham biasa. Jadi saham biasa ini biasanya kepemilikan saham bisa berakhir yang mendapatkan distribusi atau sebuah keuntungan atau dividen tadi yang saya katakan. Jadi mereka itu memiliki hak suara dan pemilik saham biasanya dapat memperoleh keuntungan melalui dividen dan capital gain. Kemudian ada saham preference. Jadi saham preference ini memiliki peringkat di atas saham biasa. Jadi pemilik saham preference akan mendapatkan dividen sesuai dengan tingkat yang disepakati. Saham preference memiliki karakteristik yang mirip dengan sebuah hutang. Kemudian ada saham non-voting. Jadi apa sih yang dimaksud dengan saham non-voting itu? Jadi saham non-voting itu memiliki peringkat yang sama seperti ekuitas lainnya. Akan tetapi pemegang saham tersebut tidak memiliki hak untuk memberikan suara dalam menentukan sebuah strategi bisnis. Kemudian saham non-voting ini biasanya dikeluarkan dalam bisnis keluarga, di mana anggota keluarga tidak ingin kehilangan dari kendali meskipun perlu menambah modal tambahan. Jadi tadi ketika kita membahas sebuah ekuitas, tadi juga kita membahas terkait dengan saham preference. Nah, di dalam saham preference itu hampir mirip dengan hutang. Jadi kita akan membahas masalah hutang. Jadi hutang yang pertama itu adalah bank overdraft. Jadi bank overdraft itu merupakan hak untuk meminjam dana hingga batas yang telah ditentukan untuk sebuah bisnis dalam jangka waktu yang memang telah disepakati oleh nasabah dengan pihak bank. Kemudian ada pinjaman berjangka.
Jadi peminjaman berjangka ini merupakan kesepakatan untuk meminjam sejumlah uang tertentu untuk jangka waktu yang ditentukan dengan tingkat bunga yang telah disepakati. Kemudian peminjaman tersebut dapat dilunasi selama periode tertentu dan pola pembayaran yang bervariasi. Kemudian ada sewa. Jadi terdapat dua jenis sewa finance atau sewa keuntungan. Yang pertama ada lease dan operating lease. Dalam finance lease, secara substansial, semua resiko dan manfaat kepemilikan aset dipindah tangankan kepada penyewa yang membayar jumlah reguler yang mencakup biaya keuangan dan biaya aset. Kemudian ada operational lease yang tadi telah saya sebutkan. Jadi operating lease itu tidak menyiratkan pengalihan terkait kepemilikan ke bisnis, tetapi hanya untuk menggunakan saja. Kemudian ada anjak piutang. Jadi ada istilah anjak piutang itu terjadi ketika bank atau pihak ketiga lainnya mengambil alih sebagian atau seluruh piutang dan aktivitas pengalihan utang suatu bisnis. Jadi biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga atas jasa penagihan utang biasanya sekitar 1-3% dari nilai hutang. Jadi contohnya seperti ini. Ketika ada sebuah bisnis, kita membangun sebuah bisnis, kita meminjam uang atau modal kepada bank, akan tetapi bank itu mengalami sebuah permasalahan atau problem yang memang tidak bisa melaksanakan penagihan daripada hutang yang telah kita pinjam. Akan tetapi si bank itu memiliki sebuah regulasi, yaitu namanya anjak piutang. Jadi pengalihan daripada penagihan itu kepada bank yang lainnya, yang kemudian antara bank tersebut memiliki sebuah kesepakatan terhadap nilai hutang yang kita miliki. Kemudian ada pembiayaan proyek. Jadi pembiayaan proyek ini mewakili pembiayaan yang disediakan untuk proyek tertentu dan berfokus pada risiko dan arus kas tersebut. Kemudian ada pembiayaan hutang jangka panjang. Jadi pembiayaan hutang jangka panjang itu yang telah tadi saya sebutkan, yaitu yang pertama saham preference, kemudian surat hutang, kemudian ada saham pinjam tanpa jaminan, kemudian ada saham pinjam tanpa jaminan yang dapat dikonversi atau ditukar dengan nilai-nilai lain. Jadi di dalam sebuah pembiayaan itu pasti memiliki sebuah resiko dan ada sebuah keputusan. Karena keputusan itu pasti selalu ada di dalam sebuah bisnis atau perencanaan bisnis. Ada 4 keputusan pembiayaan utama yang harus diperhatikan dalam rencana bisnis. Yang pertama itu adalah struktur modal yang optimal atau rasio hutang terhadap ekuitas. Jadi rasio hutang terhadap ekuitas ini bisa menjadi tolak ukur ketika kita akan melakukan sebuah keputusan pembiayaan. Kemudian yang keduanya adalah struktural modal, permodalan yang akan menjadi terikat dengan tahap perkembangan bisnis, norma industri, dan ketersediaan berbagai jenis keuangan. Jadi proporsi keuntungan, jika bisnis menghasilkan laba yang harus dipertahankan membiayai proyek-proyek masa depan. Kemudian dengan proporsi yang harus dibayarkan sebagai dividen. Kemudian yang ketiganya itu ada instrumen utang yang sesuai. Jadi apa sih yang dimaksud dengan instrumen utang yang sesuai? Jadi bisnis juga harus mengidentifikasi jangka pendek, menengah, dan panjangnya sebagai persyaratan peminjaman. Kemudian ada yang terakhir terkait dengan keputusan pembiayaan, yaitu sumber potensial dari berbagai jenis hutang dan ekuitas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi pembiayaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.